Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Andriani Susana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Purbalingga. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Tetapi sebelumnya, akan saya perkenalkan orang-orang hebat yang sudah mendampingi saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Yang pertama, ada Ibu Juniarti Manalu, beliau adalah fasilitator saya. Dan yang kedua, Bapak Satyo Nugroho, beliau adalah pengajar praktik saya. Peran saya dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, kita harus bisa menciptakan anak-anak yang memiliki budaya positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, serta penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini lebih ke arah disiplin diri yang mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ada dua motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Yang termasuk ke dalam motivasi eksternal, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan untuk motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan ataupun pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Sedangkan konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan ia terima apabila ada pelanggaran. Terakhir, restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir
tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Keyakinan kelas adalah suatu nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas dibuat berupa pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk kalimat positif yang mudah dipahami, diingat, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh guru dan murid. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ketiga, kebutuhan penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Keempat, kebebasan. Kebutuhan kebebasan merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terakhir, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai seorang guru, kita diharapkan bisa berperan sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Selanjutnya tentang segitiga restitusi untuk membantu memecahkan permasalahan murid. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lalu, apa kaitannya antara budaya positif dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak? Yang pertama, kaitan antara budaya positif dengan filosofi KHD. Melalui penerapan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi KHD, yaitu menuntun kodrat murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Lalu, kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru mempunyai 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Selain itu, melalui peran guru penggerak, budaya positif akan semakin terbiasa untuk diaplikasikan. Terakhir, kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif di sekolah, agar diperoleh sekolah yang aman,
nyaman untuk belajar, serta berpihak pada murid. Berikut adalah refleksi terkait dengan modul 1.4. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang ada pada modul 1.4 yang meliputi disiplin positif, teori motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, serta penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Seluruh konsep inti ini harus saya yakini dalam diri, saya terapkan dalam tindakan, serta saya bagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari materi tentang dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan bisa tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka untuk dikendalikan. Dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun kita tidak mendapatkannya, maka kita akan merasa dihukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah ketika saya menghadapi masalah murid. Biasanya, saya berperan sebagai teman ataupun pemantau. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, maka saya akan mencoba berperan sebagai seorang manajer dalam membantu menyelesaikan permasalahan murid, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya yang pertama ketika menangani murid yang tidak percaya diri saat ulangan harian. Bahkan, mereka sampai memaksa temannya untuk memberikan jawaban. Selain itu, saya juga pernah memanggil ketua kelas yang memprovokasi teman-temannya untuk bermain-main saat jam pelajaran kosong, hingga membuat kegaduhan yang berakibat mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas lain. Saya mencoba menyelesaikan kedua masalah tersebut dengan menggunakan konsep segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena bisa termotivasi untuk selalu melakukan perubahan dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Harapannya, saya bisa menjadi contoh bagi murid-murid saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada diri murid dan guru serta warga sekolah untuk menerapkan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang masih perlu diperbaiki antara lain komunikasi dan kolaborasi antar warga sekolah dalam menerapkan budaya positif, sehingga guru bisa berperan sebagai manajer dengan maksimal. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelum mempelajari modul ini, saya berperan sebagai teman atau pemantau ketika membantu menyelesaikan permasalahan murid. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya akan menerapkan posisi control manager dalam membantu menyelesaikan permasalahan murid. Perasaan saya sangat senang dan tenang karena saya bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya juga bisa berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya menerapkan satu tahapan saja, yaitu tahap melakukan validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan, apa tujuan kalian melakukan hal ini? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang tidak kalah penting adalah melakukan kolaborasi dengan wali murid dan anggota masyarakat sekitar terkait dengan penerapan budaya positif ini. Harapannya, anak-anak tidak hanya menerapkan pembiasaan budaya positif di sekolah saja, namun mereka juga bisa menerapkannya di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.4. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen link channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.